Di sini langsung dimulai aja, Mas. Iya, mulai saja. Kita sudah menunggu lama, sudah 16 menit. Izin share screen ya, Mas. Ya. Anak-anak yang lain siap? Coba ketik di kolom komentar. Siap, ready, atau apalah gitu. Saya pengen tahu semuanya hadir tidak di sini. Oke, sudah banyak yang menyatakan kesiapan. Silahkan dimulai kelompok 3. Mari kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kelompok 3. Ya, oke. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai bab mutasi. Next. Oke, jadi topik utama dalam presentasi ini, yang pertama, pengenalan apa itu mutasi. Kedua, klasifikasi mutasi, dampak positif dan negatif mutasi, dan yang terakhir, soal dan pembahasan. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Mutan dan mutagen. Mutan adalah organisme yang mengalami mutasi, sedangkan mutagen adalah penyebab mutasi. Nah, ini adalah sejarah singkat mutasi. Pada tahun 1791, Seth Wright meneliti anak domba yang memiliki kelainan berkaki pendek. Domba berkaki pendek ini ternyata dapat menghasilkan keturunan bernama domba Ancon. Terus kemudian pada tahun 1901, Hugo Davis, istilah mutasi pertama kali ditemukan oleh Davis ketika mengamati perubahan fenotip pada keturunan bunga Oenothera lamarckina. Pada tahun 1910, Thomas Morgan meneliti tentang lalat buah Drosophila melanogaster. Ia menemukan adanya lalat buah jantan yang memiliki bola mata berwarna putih dan diduga sebagai mutan. Tahun 1926, Hermann Joseph Euler sebagai pelopor mutasi buatan. Ia mempelajari tentang pengaruh sinar X terhadap lalat buah. Dari penelitian ini diketahui bahwa sinar X dapat meningkatkan kejadian mutasi. Klasifikasi mutasi. Berdasarkan klasifikasinya, mutasi dibagi menjadi beberapa macam. Next. Mutasi berdasarkan jenis sel, yaitu ada sel somatis. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua, sel gametik. Mutasi ini terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Oleh sebab itu, mutasi ini terjadi akibat faktor keturunan. Kemudian ada mutasi berdasarkan perubahan jumlah keturunan yang bermutasi. Yang pertama ada mutasi makro. Pada mutasi makro, perubahan terjadi cukup signifikan karena perubahan besar terjadi pada fenotip.
Umumnya mutasi ini dapat terlihat dengan jelas seperti mutasi pada belalang berwarna merah muda. Kedua, ada mutasi mikro. Mutasi mikro sendiri hanya menyebabkan sendiri perubahan pada fenotip. Selain itu, mutasi tersebut seringkali tidak bisa diamati secara langsung dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan cara terjadinya, ada mutasi alami atau mutasi spontan. Mutasi yang terjadi secara alami dan sendirinya. Umumnya disebabkan oleh mutagen yang sudah ada di mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Umumnya bersifat merugikan serta menghasilkan organisme yang bersifat resesif atau letal. Yang kedua, mutasi buatan. Mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia umumnya dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun di sisi lain, bila digunakan dengan tidak bijak akan berpengaruh pada manusia itu sendiri. Contoh mutasi buatan yaitu penggunaan zat aditif dan pengawet makanan kimiawi. Sebagai contoh, penggunaan formalin pada makanan yang ternyata kurang tepat karena fungsi utamanya untuk pengawetan mayat. Selain itu juga ada aspartam yang biasa digunakan sebagai pemanis buatan yang ternyata bila digunakan dalam jangka panjang dapat berpengaruh terhadap sel otak. Yang kedua, penggunaan alat elektronik. 3, penggunaan nuklir untuk penelitian. 4, pengendalian hama dengan metode jantan mandul, di mana spermatozoa pada jantan akan disinari dengan sinar. Next. Kemudian ada mutasi berdasarkan sifat genetik. Yang pertama ada dominan. Mutasi dominan yaitu akan tampak pengaruhnya baik dalam keadaan genotip, dominan homozigot maupun heterozigot. Kedua ada resesif. Mutasi resesif akan muncul pengaruhnya dalam keadaan genotip, resesif, homozigot. Mutasi berdasarkan arahnya. Ada 2, yaitu maju. Mutasi ini mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Umumnya terjadi secara buatan karena sifatnya membawa dampak positif dan biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Contohnya pengobatan dengan metode radioterapi. Kedua, ada mutasi mundur. Mutasi ini menyebabkan fenotip organisme yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Contohnya penyakit anemia sel sabit yang menyerang sel darah merah. Mutasi berdasarkan tingkatannya. Pertama ada mutasi gen. Mutasi titik atau mutasi gen merupakan mutasi yang terjadi pada gen atau urutan basa nitrogen pada DNA. Perubahan pada susunan basa nitrogen pada DNA dapat menyebabkan terjadinya perubahan protein yang disintesis dan bahkan perubahan pada fenotip. Mutasi gen ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu kesalahan selama replikasi DNA oleh mutagen, terputusnya ikatan oksigen fosfat, substitusi pasangan basa, dan perubahan jumlah basa. Mutasi gen dibedakan jadi 3 jenis, yaitu mutasi diam atau silent, mutasi nonsense, dan mutasi missense. Mutasi gen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama mutasi silent. Mutasi silent atau mutasi diam adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Hal ini berarti perubahan basa-basa nukleotida di DNA tidak berpengaruh pada struktur protein. Kedua, mutasi nonsense adalah mutasi tanpa arti di mana mutasinya mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop. Kodon stop menghentikan produksi asam amino dalam ribosom, sehingga protein tidak dapat diproduksi. Ketiga, mutasi missense. Mutasi missense adalah mutasi yang mengubah kodon basa nukleotida dan menyebabkan asam aminonya berubah. Namun, kebanyakan protein hasil mutasi missense masih dapat digunakan secara fungsional. Nah, selain mutasi gen tadi, ada namanya mutasi kromosom. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau operasi kromosom, kan perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Jenis mutasi kromosom ada translokasi, delesi, duplikasi, dan inversi. Yang pertama, delesi. Mutasi kromosom yang disebabkan oleh adanya segmen kromosom yang hilang. Kedua, ada duplikasi, yaitu mutasi kromosom yang menyebabkan oleh adanya penggandaan pada bagian kromosom. Ketiga, inversi, yaitu mutasi kromosom yang disebabkan oleh adanya perubahan letak susunan pada gen pada kromosom.
Kemudian translokasi perubahan struktur kromosom yang disebabkan oleh segmen kromosom yang patah dan dipindahkan ke kromosom non-homolog. Selanjutnya ada jenis mutasi berdasarkan kromosom. Nah, itu ada euploid. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom. Jumlah kromosom organisme euploid merupakan kelipatan dari jumlah kromosom pada satu genom. Pengurangan kromosom dari diploid akan menghasilkan monoploid, dan peningkatan jumlah kromosom akan menghasilkan poliploid. Pada tumbuhan, berdasarkan subkromosomnya, euploid dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autoploid dan allopolyploid. Auto itu kan sendiri, maka artinya adalah pengganaan sendiri pada kromosom yang sehomolog dari spesies yang sama. Sedangkan allopolyploid itu kan allo artinya berbeda, maka artinya pengganaan set kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Contohnya, gandum allohexaploid Tritium aestivum 42 AABBDD merupakan hasil persilangan antara gandum Tritium turgidum 28 AABB dengan rumput liar Tritium taushi 14DD yang disertai pengganaan kromosom secara langsung. Lain pada tumbuhan, lain juga pada hewan. Euploid pada animalia dapat terjadi melalui digini dan diandri. Digini adalah dua inti sel telur yang tetap terlindung dalam satu plasma dibuahi oleh satu sel spermatozoa. Hal ini terjadi karena kegagalan sel polosit memisahkan diri. Sel polosit memisah. Selanjutnya ada diandri. Diandri adalah satu sel telur yang dibuahi oleh dua sel spermatozoa. Diandri terjadi karena keterlambatan dalam pembuahan. Selanjutnya ada aneuploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploidi atau genom, sehingga kandungan kromosom di dalam nukleus bukan kelipatan dari jumlah haploidnya. Tipe aneuploid itu ada 2n+1 itu trisomi, 2n+2 tetrasomi, 2n-1 monosomi, 2n-2 nulisomi, dan seterusnya. Penyebab terjadinya aneuploid yaitu anafase lag, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelondong pembelahan saat meiosis. Selanjutnya ada non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anafase meiosis 1 atau gagal berpisahnya kromatid selama anafase meiosis 2. Di sini bisa dilihat gambar dari anafase lag. Ini kan pada anafase seharusnya kan kromosom ditarik ke dua sisi yang berbeda. Tapi yang satunya ini dia lambat. Nah, sampai akhirnya begitu memisahkan diri, yang satu kromosomnya masuk ke dalam membran nukleus, yang satunya dia masih ada di membran sitoplasma, sehingga pada yang ini itu nukleusnya, ini kromosomnya hilang, sehingga menyebabkan monosomi di salah satu selnya, tapi yang satunya normal. Nah, berikut adalah perbandingan antara anafase lag dan non-disjunction. Ketika anafase lag ini salah satunya normal hasilnya, tapi yang satunya tidak normal, kalau non-disjunction ini dua-duanya ditarik ke salah satu kutub, sehingga yang satu ini punya 2 kromosom, yang satunya tidak punya sama sekali, maka hasil keturunannya 4-4-nya abnormal. Selanjutnya, kita masuk ke jenis mutagen berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, mutagen dibagi menjadi 3, yaitu mutagen kimia, fisika, dan biologi. Mutagen kimia terdiri atas senyawa-senyawa kimia yang umumnya beracun bagi tubuh. Umumnya, senyawa kimia tersebut tidak mudah larut dalam air, namun larut pada lemak, sehingga dapat menyebabkan penimbunan di dalam tubuh. Nah, selain mutagen kimia, lain mutagen fisika. Mutagen fisika sebagian besar berupa radiasi sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur radioaktif. Mutagen fisika sebagian telah disediakan di alam, namun sebagian lainnya diciptakan oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Mutagen biologi. Secara singkat, mutagen biologi itu berupa organisme. Kita masuk ke contoh-contohnya. Dari contoh mutagen kimia, itu salah satunya adalah benzopirin yang terkandung dalam asap rokok, yang dapat menyebabkan tumor di organ pernapasan. Selanjutnya ada formaldehid, asam nitrit, zat digitonin, dan kolkisin. Pada mutagen fisika, contohnya adalah suhu tinggi,
sinar X yang umumnya dipakai untuk ronsen, sinar X, dan gamma yang dapat digunakan untuk radiasi biji-bijian agar mendapat keturunan yang unggul, dan sinar UV. Pada mutagen biologi, itu contohnya adalah virus dan bakteri. Sel nukleat yang terkandung dalam virus dan bakteri mampu merusak kromosom sel sehingga dapat membentuk sel yang abnormal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak positif dan negatif dari mutasi. Dampak positif, yang pertama adalah sebagai terapi pengobatan kanker. Pengobatan kanker memanfaatkan mutagen berupa sinar radioaktif untuk merusak DNA sel kanker agar bermutasi kembali dan menghentikan pertumbuhannya. Selanjutnya adalah produksi antibodi monoklonal. Sel hibridoma merupakan hasil fusi atau penyatuan sel kanker dengan sel limfosit untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Digunakannya sel kanker pada pembuatan sel hibridoma karena sifatnya yang cepat membelah. Sel limfosit digunakan untuk menghasilkan antibodi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafika. Lalu yang ketiga adalah resistensi penderita siklemia terhadap malaria. Mutasi menyebabkan seorang individu menjadi penderita siklemia. Kondisi ini membuat individu tersebut memiliki bentuk sel darah merah menyerupai bulan sabit. Dengan kondisi tersebut, seorang penderita siklemia cukup resisten dan akan lebih sulit tertular malaria. Yang keempat adalah meningkatkan keanekaragaman. Dengan kemajuan teknologi, pengetahuan mutasi dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan keanekaragaman biologis, yakni yang pertama adalah mutagen buatan dapat menciptakan produk pangan yang lebih disukai oleh masyarakat seperti buah poliploidi yang tidak memiliki biji. Lalu yang kedua, bibit unggul dapat diciptakan atau dibentuk dengan memanfaatkan mutasi, bahkan dapat menjadi spesies baru yang memiliki sifat yang diinginkan atau dengan kata lain terjadi proses evolusi. Lalu masuk ke dampak negatif dari mutasi, yaitu yang pertama ada sindrom Turner. Merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Biasanya perempuan memiliki kromosom seks XX yang berjumlah 46 buah. Tetapi pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi XO dan hanya berjumlah 45 buah. Penderita sindrom Turner juga memiliki infertil. Lalu yang kedua adalah sindrom Jacob diderita oleh pria. Sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria, sehingga kromosomnya menjadi XYY. Meskipun disebabkan kelainan genetik, sindrom ini biasanya bukan berasal dari kelainan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi diwariskan hanya dari ayah yang mengalami kelainan spontan saat pembentukan spermanya. Lalu yang ketiga adalah sindrom Klinefelter, adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter, kromosomnya menjadi XXY. Salah satu ciri fisik yang terlihat dari penderita sindrom ini adalah payudara yang besar, bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Ciri-cirinya adalah perawakan tinggi, perkembangan kemampuan berbicara yang lambat, hipotonia atau lemah otot, perkembangan motorik yang lemah, rambut sedikit, pembesaran kelenjar payudara atau ginekomastia, azospermia, steril, ukuran testis kecil, mengalami varises, diabetes tipe 2, epilepsi, dan osteoporosis. Lalu yang keempat adalah sindrom Patau. Sindrom Patau memiliki nama lain yaitu trisomi 13. Sesuai dengan namanya, pada penderita sindrom Patau terdapat 3 salinan kromosom yang mengalami kelainan pada kromosom ke-13. Sindrom ini dapat terlihat karena memunculkan suatu gejala. Gejala sindrom Patau adalah ukuran satu atau kedua mata menjadi lebih kecil atau disebut microphthalmia. Lalu ada bibir sumbing dan jari tangan atau kaki memiliki jumlah yang berlebihan atau disebut polidaktil. Lalu yang kelima adalah sindrom Edward. Sindrom Edward juga merupakan kelainan pada kromosom. Kromosom yang mengalami kelainan pada sindrom Edward adalah kromosom nomor 18. Salah satu ciri bayi yang mengalami sindrom Edward adalah jari yang tumpang tindih dengan kondisi telapak tangan yang menggenggam. Sindrom selanjutnya yang disebabkan oleh kelainan kromosom adalah sindrom metafemel. Yang terakhir adalah sindrom metafemel. Sindrom ini sering disebut juga dengan sindrom wanita super yang menyebabkan penderitanya menjadi perawakan lebih besar daripada wanita umumnya. Hal ini disebabkan kelebihan kromosom X pada penderitanya, sehingga penderita sindrom metafemel biasanya memiliki kromosom XXX.
Oke, sekian materi dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke sesi latihan soal, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin ada pertanyaan sekarang. Berarti langsung masuk ke sesi soal dan pembahasan. Nah, sebelum masuk ke sesi soal dan pembahasan, persebaran materi mutasi di UTBK itu cukup banyak. Nah, kalau di sini kan kelihatan, salah satu materi yang banyak itu genetika dan mutasi. Terus juga dari persebaran soalnya sampai tahun 2018, mutasi itu juga termasuk soal yang cukup sering dikeluarkan. Sehingga materi mutasi ini cukup menjadi materi prioritas untuk UTBK nantinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi soal dan pembahasan. Nomor 1, berdasarkan faktor penyebabnya, mutasi dibagi menjadi A. Mutasi gen dan mutasi kromosom, mutasi alami dan mutasi spontan, mutasi alami dan mutasi buatan, mutasi buatan dan mutasi induksi, mutasi kimia dan mutasi fisika. Waktu pengerjaannya 1 menit, nanti kalau kira-kira nggak ada yang mau jawab, kita akan memilih langsung. Ah, kenapa dipencet? Ya, jadi jawabannya, iya silahkan. Nah, kita kunci ya jawabannya. Pembahasannya, berdasarkan faktor penyebabnya, mutasinya dibagi menjadi 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Jadi jawaban Hendik adalah benar. Selanjutnya nomor 2. Timer dimulai dari sekarang. Mutasi berikut adalah penyebab terjadinya, tak kebaca ya. Mutasi berikut adalah penyebab terjadinya mutasi spontan, kecuali A. Radiasi sinar radioaktif, B. Sinar kosmis, C. Sinar ultraviolet, D. Ionis internal, E. Polusi udara. Oke. Yang lain. Yang lain, ada yang mau jawab? Kalau enggak, kita pilih sesuai Hendik maunya siapa. Azmi? Yang Ya, kita. Aduh, yang oke, kita kunci. Pembahasan, ini gimana cara turun? Pembahasan mutasi spontan atau mutasi alami dapat terjadi. Sorry, maaf ya. Kemana-mana. Mutasi spontan atau mutasi alami dapat terjadi karena pengaruh beberapa faktor, diantaranya radiasi sinar ultraviolet, bahan-bahan radioaktif, radiasi internal, mikroorganisme, dan salah pasangan basa yang terjadi secara kebetulan pada saat replikasi DNA akibat panas yang tidak sesuai. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Ini ternyata. Oke, selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah salah satu karakter virus yang membuatnya mampu menimbulkan mutasi makhluk hidup adalah option A dapat mengendalikan transkripsi dan translasi sel inang, yang B dapat hidup pada jaringan hidup, yang C tidak dapat hidup pada jaringan mati, yang D mampu bertahan pada suhu ekstrim, dan E dapat membentuk kristal. Ada yang mau jawab nggak?
Yang lain dong, masa Hendik terus? Hendik udah sekali aja, teman-temannya kasih kesempatan. Ya udah deh, ini mungkin kan nggak ada yang mau jawab. Coba tadi kan terakhir Azmi. Azmi pilih deh mau siapa. Ipin. Jawabannya A. Dapat mengendalikan transkripsi dan translasi sel inang. Oke, jawabannya kita kunci ya. Iya benar. Pembahasannya adalah virus merupakan organisme yang dapat menjadi mutagen atau penyebab mutasi karena DNA atau RNA. Virus mampu mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Hal tersebut mempengaruhi metabolisme sel inang dan menyebabkan kerusakan kromosom. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lalu soal yang keempat adalah peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen pada peristiwa mutasi gen disebut A. Transisi, B. Transversi, C. Delesi, D. Adisi, E. Inversi. Siapa nih kira-kira yang mau jawab? Ya udah nih karena kayaknya nggak ada yang mau jawab. Jadi tadi yang terakhir kan Ipin. Coba Ipin tunjuk mau nyuruh siapa yang jawab. Hasna deh. Jawabannya D. Adisi. Oke, jawabannya kita kunci ya. Ya, jawaban Hasna benar. Pembahasannya itu perubahan basa nitrogen pada peristiwa mutasi gen dapat dibedakan menjadi transisi pergantian basa nitrogen sejenis, transversi pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, adisi penambahan satu atau beberapa basa nitrogen, delesi pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lalu soal nomor 5, sindrom Klinefelter berkaryotip 44A plus XY dan ditandai dengan munculnya ciri-ciri sekunder kelamin wanita pada pria yang memiliki kelainan ini. Sindrom Klinefelter merupakan mutasi kromosom. Yang A. euploidi, B. trisomi gonosom, C. trisomi autosom, D. katenasi, E. monosomi gonosom. Udah jelas itu mah jawabannya ada ya. Next aja. Oke, jadi pembahasan buat nomor 5. Beberapa contoh mutasi aneuploidi pada manusia yaitu 1. Monosomi gonosomal yaitu sindrom Turner atau 44A, XO. Yang kedua trisomi gonosomal yaitu sindrom Klinefelter 44A, XXY, laki-laki super atau Jacobs 44A, XYY, perempuan super atau triple X.
Terus yang terakhir ada trisomi autosomal, yaitu sindroma Down atau Down syndrome, itu 45A XY tambah 21, sindroma Patau 45A XX, yang terakhir sindroma Edward. Lanjut. Rasid, Ya, Miss. kamu dari mana? Internetnya baru dinyalain, Miss. Baru dinyalain sama siapa? Ya, sama ortu saya, Miss. Oh. Emang ortunya ada di rumah terus? Iya, Miss. Oke. Lanjut, Miss. Iya, silahkan lanjutkan. Selanjutnya nomor 6, mutasi somatis adalah mutasi A yang terjadi akibat tingkat molekuler, B sebagai akibat gagal berpisah, C yang terjadi pada sel-sel germinal, D yang hanya diwariskan pada anak sel yang dihasilkan secara mitosis, E yang terjadi pada sel. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada, Hasna tunjuk 1 orang, siapa aja. Minta tolong Tifa. Jawabannya yang D. Ya, benar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya berdasarkan macam sel yang termutasi terbagi menjadi 2, yaitu mutasi somatis terjadi pada sel tubuh sehingga hanya akan diwariskan pada sel-sel anakan yang dihasilkan secara mitosis. Umumnya mutasi ini tidak diwariskan ke keturunan. Yang kedua, mutasi gametis terjadi pada saat gametogenesis sehingga menghasilkan sel gamet yang tidak normal. Akibatnya perubahan fenotip hanya akan muncul pada keturunannya. Lanjut nomor 7. Nomor 7, suatu individu tampak mengalami perubahan besar dibandingkan sesama jenisnya. Dari penelitian diketahui bahwa kromosom individu
tadi tetap sama seperti yang lain, tetapi isi kromosomnya mengalami perubahan. Individu tersebut mengalami waktu 1 menit mulai dari sekarang. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Tifa pilih satu orang siapapun. Boleh minta tolong Alivia buat jawab. Jawabannya yang D, Bun. Ya benar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya, aberasi kromosom adalah mutasi atau perubahan materi genetik yang disebabkan oleh perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Lanjut nomor 8. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Mutasi yang terjadi pada kromosom homolog di atas adalah waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu habis. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Alivia pilih satu orang. Mahes. Pilih yang lain. Munaya.
Oke, jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya itu macam-macam mutasi kromosom, ada delesi, yaitu hilangnya suatu segmen kromosom, misalkan kromosom dengan gen ABCD menjadi ABC. Duplikasi, yaitu bertambahnya segmen kromosom dengan gen yang berulang dari kromosom lain yang homolog, misalkan kromosom dengan gen ABCD menjadi ABBCD. Translokasi, yaitu bertambahnya segmen kromosom dengan gen dari kromosom non-homolog, misalkan kromosom dengan gen ABCD menjadi ABCDE. Inversi, yaitu terjadinya perubahan susunan urutan gen pada sebuah kromosom akibat terputus kemudian tersambung lagi, namun dengan posisi terputar. Misalkan kromosom dengan gen ABCD menjadi ACBD. Katenasi terjadi ketika ada dua buah kromosom atau lebih saling menempel pada bagian telomernya, dan yang sehingga membentuk seperti huruf O. Coba lihat dulu soalnya. Perhatikan. Kondisi awal itu ada kromosom homolog ya. Ada A, B, C, D, E, F, G. Tapi kemudian ada penambahan N. Nah, di bagian kromosom homolog yang lain itu terjadi pengurangan ya, terjadi pengurangan B. Nah, berarti yang terjadi pengurangan B itu EFG. Nah, itu adalah delesi. Nah, tapi yang N ini namanya apa? Translokasi. Translokasinya dari kromosom yang lain berarti ya. Bukan kromosom yang awal, dari kromosom yang lain. Translokasi dari kromosom yang lain, bukan dari kromosom homolognya. Gitu kan? Bisa difahami nggak oleh yang lain? Coba lihat penjelasannya. Translokasi itu apa? Bertambahnya segmen kromosom dengan gen dari kromosom non-homolog, ya, berarti dari kromosom yang lain. Contohnya di sini misalnya kromosom dengan gen ABCD menjadi ABCDE. Gitu. Yang lain bisa dipahami ya, kenapa jawabannya translokasi dan delesi. Oke, silahkan lanjutkan. Selanjutnya nomor 9. Sindrom Down atau Down syndrome disebabkan oleh, waktu dimulai 1 menit dari sekarang. Waktu habis. Sekarang ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Munaya pilih 1 orang.
Yang C. Yap, jawaban benar. Jawaban benar yang C. Lanjut ke pembahasan. Sindrom Down adalah kelainan yang terjadi akibat kelebihan kromosom nomor 21, sehingga setiap sel tubuh memiliki total 47 kromosom. Dari sudut pandang kromosom, sel-sel tersebut dinamakan trisomi untuk kromosom 21. Meskipun kromosom 21 merupakan kromosom manusia yang paling kecil, trisominya mengubah susunan fenotip individu tersebut. Sindrom Down meliputi penampakan wajah yang khas, tumbuh pendek, cacat jantung, kerentanan terhadap infeksi saluran pernafasan, dan lemah mental. Lanjut nomor 10. Manusia memiliki kromosom monosomi dan bisa hidup akan mengalami kelainan yang disebut 1 menit dari sekarang. Waktu habis. Diva pilih satu orang. Milda deh. Siap, jawaban benar yaitu E, sindrom Turner. Lanjut ke pembahasan. Monosomi X disebut sindrom Turner. Secara fenotip adalah perempuan, namun organ kelamin mereka tidak menjadi matang pada saat remaja, dan ciri-ciri seks sekunder gagal berkembang. Individu ini steril dan memiliki tubuh pendek serta sebagian besar memiliki kecerdasan yang normal. Sindrom Turner merupakan salah satunya monosomi yang dapat hidup pada manusia. Selesai. Ya, baik. Kalau selesai, silakan ditutup. Ya, terima kasih. Kelompok 3, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ahmad Syarif. Tidak ada. Alivia. Hadir, Miss. Arifin. Hadir, Miss. Ari. Hadir. Elfrida.
Oke, sudah hadir. Givari Ananda. Givari udah 3 kali pertemuan, ini Alfa nih. Kemana aja Givari? Hania juga tidak ada. Hasna. Hadir, Miss. Umara. Hadir, Miss. Lintang. Hadir, Miss. Farid. Gilang. Tidak ada. Iman. Hadir, Miss. Kaisan, minggu kemarin juga Kaisan tidak ada nih. Sudah 2 kali apa? Rasid, Hadir, ada. Miss. Yusuf Al-Azmi, Hadir, Miss. Munaya, Hadir, Miss. Najwa, Hadir, Miss. Nisa, Hadir, Miss. Puan izin, Putri Azka, ada. Rifa, lagi kemana dia? Rifa, Hadir, Miss. nah itu. Safika, Hadir, Miss. Sabina, tidak ada ya. Baik. Baik, anak-anak, kita tinggal 2 materi lagi ya. Jadi dari awal saya sudah bilang, mari kita sepakati semua anggota kelompok harus hadir gitu. Oh, Tabina laptopnya ada masalah. Oke, berarti hadir. Jadi untuk 2 kelompok berikutnya, silahkan persiapkan untuk presentasi dengan baik ya. Kelompok ini sudah ada kemajuan, tadi sudah ada waktunya, tapi kemudian Aska jadi ragu-ragu memakai atau tidak ya. Jadi nanti konsisten, kalau misalnya 1 menit jangan dulu ada yang menjawab, biarkan dulu aja waktunya berlalu 1 menit gitu ya. Tapi sudah bagus, hari ini sudah ada kemajuan. Hanya saja memang kalau saja semalam ada konfirmasi bahwa ada yang tidak hadir, mungkin saya akan menyarankan untuk berganti kelompok dengan yang lain. Tapi karena tidak ada kabar dan kabarnya mendadak tadi pagi, jadi otomatis yang tidak hadir sudah saya kurangi 5 poinnya dari nilai yang sudah didapatkan di semester kemarin. Ya, dan tidak ada penambahan nilai anak-anak karena kondisinya tidak memungkinkan. Kita harus sudah bersiap untuk hal-hal yang lain gitu ya, sudah tidak harus memikirkan lagi bagaimana menambah nilai dan lain sebagainya. Itu saja mungkin anak-anak, terima kasih hari ini. Lumayan seru. Baik, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Waktu kalian masih ada kurang lebih 1 jam kurang ya, untuk silakan bersiap atau melakukan aktivitas yang lain. Jangan terlambat masuk kelas anak-anak, masa gurunya harus nunggu kalian ya. Usahakan tepat waktu di segala kesempatan gitu, jangan sampai membuat orang lain menunggu ya. Baik, saya tutup. Terima kasih kelompok 3, terima kasih Putri Azka dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama.